Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan buat video untuk ngebahas atau ngebandingin yaitu beberapa chipset Snapdragon. Nah, di sini tuh aku udah nyiapin yaitu Ico Neo 8 yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini tuh Ico Neo 9 yang pakai Snapdragon 8 Gen 2. Nah, ini Poco F6 yang pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Jadi ini aku buat dari sesuai urutan aja, bukan urutan performanya. Urutan performanya kita lihat aja nanti. Ini tuh urutan angkanya dulu. Ini 8 Plus Gen 1, 8 Gen 2, dan 8S Gen 3. Untuk HP Poco dia sendirian, kasihan banget. Kita bakalan temenin sama temennya, yaitu Poco X6 Pro. Walaupun bukan Snapdragon, tapi hampir sama lah ya untuk performanya. Ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Nah, jadi kita langsung aja kita coba bandingin performa keempat handphone ini. Kira-kira lebih unggul yang mana? Oke, jadi di sini tuh aku udah nyiapin beberapa aplikasi untuk kita tes ya. Kita mulai dulu dari sekarang sama-sama. Nah, di sini tuh baterainya sama 100% semua. Di sini tuh aku bakalan buat semua mode penerbangan WiFi aku hidupin, mode penerbangan WiFi aku hidupin ya sama semua. Dan untuk lokasi di sini tuh aku matikan, Bluetoothnya juga. Nah, ini semua sama ya, lokasi aku matikan, lokasi aku matikan. Nah, terus juga sama-sama aku langsung aja hidupin mode performanya. Ini mode performa. Ini mode performa, di sini namanya mode monster. Oke, hidupkan mode monster. Ini juga hidupkan mode monster. Jadi semuanya udah hidup ya. Ini mode monster, ini mode performa ya. Dia baterainya biru. Nah, untuk spesifikasi handphone ini yang jelas, yang ini tuh RAM 12GB internal 256, ini tuh RAM 12GB juga internal 256, dan ini tuh RAM-nya 12GB internal 512, ini tuh RAM-nya 12GB internalnya 512. Perbedaannya hanya di internal doang, untuk RAM semuanya sama. Nah, tapi di sini tuh dia internalnya masih pakai UFS 3.1, sedangkan ketiga handphone ini udah pakai UFS 4.0 ya. Nah, pertama-tama kita buka device info HW dulu. Nah, untuk dari sebelah kiri bisa lihat pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 Gen 2, 8S Gen 3, di sini tuh Dimensity 8300 Ultra. Nah, untuk pembuatan chipsetnya semua di sini sama 4 nanometer TSMC, ini 4 nanometer TSMC, 4 nanometer TSMC, dan ini 4 nanometer TSMC. Nah, untuk CPU tertingginya di sini tuh 1 kali 3 GHz, ini 1 kali 3,19 GHz, ini 1 kali 3,01 GHz, di sini 1 kali 3,35 GHz. Ini tuh lebih kencang untuk satu core pertamanya. Untuk core terendahnya di sini tuh 2,2, ini 2,02, ini 202, dan ini 1,8. Ini paling kecil kalau untuk yang terendahnya. Nah, untuk settingan layar di sini tuh aku bakalan buat settingan layar tertingginya semua. Di sini tuh bisa 120 Hz, 120 Hz, di sini 144 Hz, di sini bisa 144 Hz. Untuk aplikasi yang kedua yaitu Talk Sampling ya. Talk Sampling kita lihat. Nah, di sini tuh aku udah tambahin semuanya ke game turbo, bisa lihat nih. Nah, game turbo. Kita coba dari yang sebelah kiri dulu. Mentok sampai 125. Ya, kalau di sini 125 juga, dan di sini tuh nggak ada settingan peningkatan tampilan game yang ada, terus laju apa ini, Anda nggak tahu nih. Nah, ini juga sama ya. Oh, bisa sampai 333 coy kalau itunya diaktifin. Coba ini juga nggak? Ini kok ditinggiin. Ah, iya bener, bisa sampai 200. Di sini bisa sampai 200. Sampai 200. Ini tuh bisa sampai 333. Nah, untuk di handphone Poco F6. Untuk Poco F6 di sini tuh ada kontrol ini, pelecakan, respon ketukan cepat, algoritma stabilisasi. Nah, kita tes bisa sampai 500 ya, bisa sampai 500 di sini tuh. Ini juga ada nggak? Ini ada juga nggak? Oh, ada ya. Kalau tanpa itu dia bisa sampai 300. Kalau misalnya aku pakai ini nih, aku aktifin semua, dia bisa sampai 500 nggak? Oh iya bener. Kalau kita aktifin dia bisa sampai 500. Untuk di Poco di sini cuma mentok 333. Untuk talk samplingnya jadi seperti ini ya, ini 500, ini 333, dan ini 200. Nah, kita cobain yaitu Antutu benchmark ya, kita buka sama-sama. Di sini tuh sengaja aku dempet-dempetin biar bisa buka semua. 1, 2, 3. Yang mana duluan? Yang mana duluan? Dan ya, ini kedua handphone ini duluan. Ini baru agak telat ya. Nah, kita langsung aja pertama-tama kita cobain storage test dulu. Storage test 1, 2, 3. Oke, dimenangkan oleh Poco X6 Pro pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini kayaknya. Ini karena pakai dia UFS 3.1. Nah, walaupun ini lebih duluan, tapi untuk hasilnya misalnya lihat di sini tuh paling tinggi.
di 175.000 ya, mungkin karena internalnya gede kali ya. Ini tuh 165.000 ya karena ini internalnya sama 4.000. Di sini tuh cuma 3.200, ini 3.300, ini 3.100. Untuk RAM-nya kurang lebih aja. Di sini tuh kecepatannya 3.400, 2.800 malah lebih rendah. Terus untuk RAM-nya bisa lihat, nah ini RAM-nya malah nggak sampai 1000 MB ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Ini lebih tinggi, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Uji multi sentuh. Pertama-tama ini bisa sampai 10 jari langsung. 9, 10, 6. Oke, baru 10. Oke, 10. Bisa 10 jari semua ya. Nah, kita lanjut aja ke yang nggak kalah penting, yaitu Antutu Benchmark. Ini tuh dari menit 9 ya. Oke, Antutu Benchmark. Baterai masih 100% semua. Untuk versi Antutunya semua sama. Kita lanjut aja sekalian. 1, 2, 3. Oke, udah kelar. Pertama-tama yang selesai duluan yaitu Ico Neo 9. Pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 di 1.573.000. Kita lihat Poco F6 menyusul dan hasilnya di 1.463.000. Ico Neo 8 menyusul di 1.297.000. Dan ini mana nih? Belum selesai lagi. Di sini tuh untuk panasnya kita bisa lihat di sini 43 derajat. Untuk Poco F6 di 43 juga. Sama ya. Ini 43, 42 lebih. Hanya 43 ya. Ini yang panasnya, emang berasa banget nih hawa panasnya ini. Untuk Poco X6 Pro panasnya masih di 40 derajat. 41 nggak nyampe. 1.147.000 ya, 41 derajat untuk panasnya. Bisa lihat untuk hasilnya di sini tuh CPU-nya tinggi banget di 327.000, 378.000, 383.000. Kalah nih tuh CPU-nya. Di sini tuh yang tinggi itu GPU-nya di 503.000, ini 508.000, ini 612.000, di sini 474.000. Nah, jadi di sini tuh dia kalah CPU-nya aja. Kalau kita lihat dari suhu monitornya bisa lihat di sini tuh meningkat 8,3 derajat, ini 10,9 derajat, ini 10 derajat dan ini 9,1 derajat ya. Nih, untuk baterainya di sini tuh berkurang 2%, berkurang 3%, berkurang 4%, di sini tuh berkurang 5%. Padahal baterainya semua ini hampir sama ya di 5000 mAh. Menandakan untuk Ico jauh lebih sedikit baik untuk manajemen baterai. Kita lanjut yaitu buka Geekbench. Ya, nggak kesentuh ini. Nah, oke, di sini tuh aku udah juga sama-sama aktifin game turbonya. Nah, kita langsung aja gas. Mode performanya 1, 2, oke, di CPU aja. 1, 2, 3. Untuk Ico Neo 8 Snapdragon 8 Gen 2 udah selesai duluan. Untuk hasilnya di single core 2020, multicore 539.3. Nice, oke, udah selesai juga ini. Di 1732 single core-nya, dan untuk multicore-nya di 4400. Ini tuh single core-nya di 1652, tapi multicore-nya lebih tinggi dari ini ya, 4667. Nah, MediaTek selalu belakangan nih ya. Nih bisa lihat. Untuk hasilnya di single core 1383, multicore-nya di 4252. Untuk panasnya kita bisa lihat di sini tuh 43 derajat lah ya. Ini hampir lebih rendah sedikit. Nah, untuk di sini tuh dia lebih rendah lagi ya, di 41 derajat lebih. Nah, kita istirahatkan sebentar yaitu sekitar 5 menit untuk lanjut ke CPU throttling. Kita cobain yaitu CPU throttling ya, CPU throttling. Di sini tuh kita udah lama banget ngistirahatkannya. Bisa lihat untuk panasnya di sini tuh di 36, 36, 36, 34 ya, ini 35 kayaknya. Cobain sama-sama. Nice. Oke, nah ini udah berjalan hampir 8 menit. Bisa lihat untuk panasnya. Yang sebelah kanan panasnya sampai 44 derajat ya. Hampir 45 derajat. Ini panasnya 46, hampir 47 derajat Poco F6. Untuk ini 47, hampir 48 derajat. Untuk Ico Neo 9. Untuk Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, Ico Neo 8 di 44. Sumpah, ini tuh aku udah nunggunya sekitar 15 menit dan hasilnya bisa lihat Poco F6 dia ke reset. Udah capek buatnya malah ke reset. Nah, dia gelap sendiri habis itu dia ke reset. Oke, kita cobain lagi di sini tuh udah di 1 jam 32 menit ya. Kita cobain lagi di sini tuh aku udah dinginin tadi lumayan lama. Bisa lihat untuk panasnya di sini 33 dan ini 30 derajat, dingin banget nih. 32. Oke, kita langsung aja start ya, start. Semuanya kita start.
Oke, udah kelar. Ternyata sampai 15 menit dia berhenti sendiri ya. Jadi tadi aku nggak tahu dia udah berhenti. Dan ini tuh kayaknya panasnya udah tinggal sisa-sisanya aja. Ini 43 derajat, 43 hampir 44. Ini 43 derajat ya. Nah, untuk si Iconeo 9 dia 43 lebih, hampir imbang kayak Poco F6. Untuk Iconeo 8 di 41 derajat, hampir 42 derajat. Jadi bisa lihat untuk hasilnya di sini tuh lebih stabil. Ini pertengahan stabil terus naik lagi, dan ini waktu pas 10 menit terakhirnya dia naik turun aneh banget sini. Naik turun ya. Dan untuk di Poco X6 Pro bisa kalian lihat ya. Nih sempat turun habis itu dia naik lagi. Nah, di sini tuh kalau kita lihat dari grafiknya yang paling aneh Poco F6. Di sini tuh paling max 317, paling minusnya 261, rata-rata 286. Di sini tuh paling maxnya 356, wow. Paling kecilnya 284 dan rata-ratanya 306. Nah, di sini tuh imbang nih sama Snapdragon 8 Gen 2 ya. Rata-ratanya 307, maxnya 358, paling minusnya 196 ini ya. Yang waktu turun-turun ini, waduh, minus banget. Nah, di sini tuh untuk paling tinggi 291, nggak nyampe 300. Untuk rata-rata 263 dan paling minusnya 238. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Di percobaan kali ini, ya memang ini lebih rendah, tapi dia lebih stabil. Ini tuh kayak gini, coy. Kita lanjut tes selanjutnya 3D Mark. Nah, di sini di 3D Mark ini, aku bakalan istirahatin dulu ya. Mungkin di beberapa menit, ya ini udah 1 jam 56 menit. Nah, langsung aja kita cobain ya 3D Mark. Ini tuh udah di 2 jam 7 menit ya. Nah, bisa lihat untuk panas ini tuh udah normal. 36, 36, 36. Di sini tuh 36, di sini tuh hampir 37 sih. Nggak apa-apa, kita langsung aja coba tes. Yaitu Will Light Stress Test. Kita langsung aja coba. Oke, tadi udah aku tinggal. Di sini tuh udah lu 14. Di sini tuh nggak bisa ya, tuh bisa lihat benchmark Violet Run karena terlalu panas. Bisa lihat nih sampai 40 derajat ya. Tadi mungkin lebih ya. Nih 44 derajat nih. Jadi dia nggak bisa coy ya. Ini dua handphone ini kepanasan. Aneh banget. Padahal kemarin tuh bisa loh. Kita coba sekali lagi ya yang dua ini ya. Kita lihat. Nah, untuk kedua handphone ini, kiri dan kanan ini udah selesai ya. Karena memang tadi dia nggak ke stop. Dua handphone ini doang yang nge-stop. Nah, bisa lihat di sini tuh untuk panasnya di Iconeo 8 38 derajat, dan untuk Poco X6 Pro di 45 hampir 46 derajat coy. Imbang ya, 98,9, ini 98,2. Untuk paling tingginya base load-nya 7000. Di sini tuh base load-nya ya kenapa cuma 800? Lah, ternyata aku buat yang Will Light Extreme Stress Test ya. Aduh, sayang banget. Jadi hasilnya angkanya beda ya. Will Light Extreme Stress Test ya nih. Coba kita tes lagi ya. Will Light Stress Test doang kan ini dia. Nah, untuk Poco F6 ini tuh udah jalan sampai loop ke-7. Bisa lihat panasnya sampai 49, hampir 50 derajat. Dan untuk Iconeo 8 sampai 51, hampir 50 derajat. Gila nggak tuh? Snapdragon 8 Gen 2 ya. Nah, bisa lihat tadi waktu di base lock ke-11, ini handphonenya udah ketutup sendiri ya. Mungkin karena panas kali ya. Tapi si Iconeo 8 masih lanjut. Bisa lihat di 42 derajat nih. Ya, waduh, gila sih ini. Ini nggak kuat sih berarti ya, udah deh. Oke, akhirnya selesai juga ya ini ya. Tuh bisa lihat, perangkat suhu terlalu tinggi, dan kita langsung aja coba lihat panasnya di 47 ya. Tadi mungkin di 52-an lah, 53. Nah, ini bisa lihat base load-nya tuh di 13.000. Gila nggak sih tuh? Hampir 2 kali lipat dari hasil ini ya. Nah, terus juga di lowest-nya 10.000, makanya stability-nya di 77%. Harusnya kalau dia mau stabil aja 100%, bisa aja sih di 10.000 terus menerus ya, dia bisa 100% stability-nya. Tapi karena dia tadi sempat meningkat sampai 13.000, makanya lama-lama menurun. Nah, oke, udah selesai untuk Will Light Stress Test. Bisa lihat di sini tuh hasilnya 3.000 cuy. Kecil banget dibanding sama ini aja 7.000. Apa mungkin karena tadi kita udah nyobanya waktu lagi panas ya? Aku juga kurang tahu. Yang jelas ini tuh udah selesai. Untuk panasnya di 38 derajat. Anehnya nggak panas loh di sini. Nah, kita tes selanjutnya yang nggak kalah menarik, yaitu Yuzu Edge. Ini tuh Yuzu Edge atau namanya Uzui ya. Uzui Edge. Nah, di sini tuh kita bakalan cobain dari game Jump Force ya. Untuk game Naruto aku rasa udah pasti aman lah semua ini ya untuk sekarang ini ya. Nah, ini di Jump Force. Jump Force kan tuh agak-agak berat ya. Di sini tuh untuk handphone Poco X6 Pro kan dia nggak bisa pakai dripper, jadi nanti kalau nggak bisa ya wajar aja. Ini handphone Poco X6 Pro aku tampilin di sini untuk biar ada temannya aja nih Poco F6. Kalau nggak kasih nih Poco F6 sendirian ya. Nah, pertama-tama kita ke setting dulu. Untuk di setting advance settingnya semuanya aku buat sama.
Di sistemnya semuanya sama-sama 124, 125, 125. Untuk grafiknya sama semua di satu kali. Terus untuk layarnya yang Secreto Windows semuanya sama, nggak ada perbedaan. Nah untuk drippernya di sini tuh aku bakalan pakai yang terbaru semua ya, R3 ya. Ini dripper R3 yang harusnya untuk Poco F6, ini juga R3 nggak apa-apa. Nah R3 ini kayaknya lebih bisa ke semuanya ya, nggak untuk Poco F6 doang. Ini juga di Poco F6 juga yang R3 yang terbaru Revision 3. Dan untuk di MediaTek nggak bisa pakai dripper. Nah kita langsung aja buka gamenya yaitu Jump Force. Wow, ini duluan loh, Poco F6 duluan, baru handphone ini baru ini ya. Nah ternyata untuk di MediaTek dia ke force close, udah sampai ke dalam tempat kayak gini dia force close ya, wajar aja ya. Oke, untuk Poco F6 udah masuk duluan. Kita nungguin 2 handphone lagi. Nah oke, ketiga handphone ini udah siap ya, udah mau main. Kita langsung aja. Kita lihat IPS-nya lebih lancar yang mana nih ya. Drippernya sama semua nih, sama-sama R3. Memang harusnya sih di kedua handphone ini pakai dripper R22 aja. Tapi karena R3 dia bisa, ya udah nggak apa-apa biar nyamain sama Poco F6. Wih, ini duluan loh. Padahal tadi aku ngekliknya yang ini duluan ya. Nah, ini belakangan nih. Kenapa nih? Jangan bilang force close. Oke, masuk. Bisa kalian lihat untuk EVS-nya. Untuk ini 21. Ini rata-rata di 29,7 atau 30 EVS. Ini 29, kadang-kadang 21, kadang-kadang 22. Nah, ini 29 ya. Nah semenjak ada dripper R3 ini, jadi lebih ngebantu Poco F6 ya. Sebelumnya Poco F6 ini belasan IPS kalau mau main Jump Force. Sekarang udah bisa rata-rata di 20 IPS-an, rata-rata 29. Ya walaupun dia kadang-kadang ngedrop ya ke 22, 23, 20 ya, nggak mentok di 29. Di sini tuh untuk banding Snapdragon 8 Gen 2 yang punya Iconio 9 hampir sama, tapi di Iconio 9 ini rata loh, 30 fps, 29 fps, nggak pernah ngedrop sampai belasan atau 20, 21 nggak pernah. Nggak pernah ngedrop kayak gini lah ya, tapi hampir imbang. Nah di sini tuh rata-ratanya di 19,5, 22, 23, 21, 20, 22, 23 gitu lah ya. Nggak jarang banget bisa tembus sampai 30 atau 29. Oke lah, jadi cukup segini dulu untuk kita nyoba tes di beberapa handphone ini. Yang jelas untuk performanya Snapdragon 8S3 ini udah lumayan mantap, apalagi di game Yuzu tadi ya. Game Yuzu tadi udah lumayan oke, lumayan mantap lah ya semenjak ada dripper baru R3. Lebih lumayan lancar, udah bisa hampir mengimbangin Snapdragon 8 Gen 2 ya, walaupun 8 Gen 2 tetap lebih unggul sekarang ini. Dan untuk Poco X6 Pro ini memang untuk beberapa game di Yuzu itu udah lancar. Ada juga yang kayak tadi Jump Force tadi, nge-force close ya. Memang ya itu masalahnya, dia MediaTek nggak bisa pakai dripper. Kalau pakai dripper kemungkinan sih bisa juga gitu ya. Nah oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk kita tes, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 Gen 2, 8S Gen 3, dan ini MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Nah di sini tuh bisa lihat untuk baterainya, dimana di sini baterainya 64%, ini 49, ini 62, dan ini 64. Ini kenapa ngedrop banget? Ya wajar aja. Ini tadi tuh kita tes 2 kali 3D Mark, dia setengah perjalanan ketutup. Sedangkan di handphone ini di 3D Mark pertama ketutup, dan yang kedua dia bisa sampai habis. Makanya baterainya lebih banyak berkurang ya, lebih menguras baterai lah dibanding handphone ini dan handphone ini. Dan di sini tuh lebih keren banget, dimana baterainya banyak. Padahal kita nyoba 3D Mark-nya sampai 2 kali. Ya mungkin di 3D Mark-nya tadi dia nggak full. Buktinya hasil 3D Mark-nya rendah gitu ya. Dan untuk panasnya di sini tuh untuk terakhir kita sebelum selesai 38 derajat, ini 41,5, ini di 41 lebih, dan ini di 33 derajat ya. Ini karena tadi nggak kita coba untuk main Yuzu ya, karena nggak bisa. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye.